Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Timurita Hamzah. Pada topik 1 ini, mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, saya akan memaparkan tugas mengenai demonstrasi kontekstual. Pada pembahasan kali ini, topik yang akan dibahas adalah mengenai pengertian pembelajaran berdiferensiasi, contoh keragaman anak di kelas, dan teori pendukungnya. Pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson tahun 2021 adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Berikut ini adalah ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson. Yang pertama adalah pembelajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Dan harus juga berfokus pada kompetensi dasar pembelajaran. Yang kedua adalah evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik yang diakomodasi ke dalam kurikulum, serta di sini perlu adanya pemetaan kebutuhan peserta didik yang kemudian dimasukkan dalam strategi pembelajaran. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel, misalnya bisa secara mandiri maupun berkelompok berdasarkan tingkat kognitif maupun modalitas belajarnya. Yang keempat adalah siswa secara aktif bereksplorasi di bawah bimbingan dan arahan guru, serta pembelajaran ini berpusat pada peserta didik. Untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, diperlukan pemetaan kebutuhan peserta didik yang dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah kesiapan belajar atau readiness, yang kedua minat peserta didik, yang ketiga adalah profil belajar peserta didik. Kesiapan belajar peserta didik atau readiness itu meliputi kesiapan fisik, kesiapan mental, dan kesiapan emosional peserta didik dalam melakukan pembelajaran. Sedangkan minat peserta didik merupakan tingkat ketertarikan peserta didik terhadap topik tertentu. Misalnya pada pelajaran IPA, siswa dapat diberikan kebebasan untuk menentukan minatnya masing-masing dalam membuat suatu tugas proyek yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir adalah profil belajar peserta didik. Profil belajar peserta didik merupakan gambaran lengkap karakteristik pembelajaran suatu individu yang termasuk gaya belajar, kemampuan, dan potensi pengembangan. Jadi, misalnya peserta didik memiliki gaya belajar auditori, visual, maupun kinestetik. Yang selanjutnya adalah contoh keberagaman anak di kelas yang disertai dengan teori pendukungnya. Keberagaman anak di kelas meliputi keberagaman latar belakang peserta didik, minat dan bakat peserta didik, gaya belajar peserta didik, serta tingkat kognitif peserta didik. Yang pertama adalah keberagaman latar belakang peserta didik. Setiap individu pasti memiliki sifat atau kepribadian yang berbeda. Kepribadian inilah yang menjadi ciri khas dari setiap peserta didik, di mana kepribadian ini dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia berada. Keberagaman latar belakang peserta didik didukung oleh teori pendukung, yaitu teori sistem ekologi Bronfenbrenner. Perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh interaksi dalam lingkungan sosial di mana anak tinggal, baik dari lingkungan keluarga, teman sebaya, sekolah, dan masyarakat. Teori sistem ekologi ini merupakan pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang pandangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan. Selanjutnya adalah keberagaman minat dan bakat peserta didik. Setiap peserta didik memiliki minat dan bakat atau keterampilan yang berbeda-beda. Contohnya, ada beberapa peserta didik yang menyukai pembelajaran yang berhubungan dengan angka, dan ada juga peserta didik yang memiliki kemampuan dalam bidang seni dan olahraga, serta ada pula yang menyukai pembelajaran
langsung dengan alam. Keberagaman minat dan bakat peserta didik didukung oleh teori pendukung, yaitu teori multiple intelligence, yaitu yang bisa disebut dengan kecerdasan majemuk. Teori ini dikatakan bahwa setiap orang memiliki 8 jenis kecerdasan dalam tingkat yang berbeda. Melalui keberagaman kecerdasan, maka setiap individu akan memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Yang selanjutnya, keberagaman yang dapat kita jumpai di dalam kelas, yaitu keberagaman gaya belajar peserta didik. Tentunya dalam proses pembelajaran, seringkali kita menjumpai siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Misalnya, beberapa siswa akan memahami materi jika disampaikan atau dijelaskan secara langsung oleh guru. Ada juga beberapa siswa yang memahami materi jika materi dijelaskan dalam bentuk gambar, dan ada juga beberapa siswa yang akan memahami materi jika melakukan percobaan secara langsung. Selanjutnya adalah keberagaman gaya belajar peserta didik didukung oleh teori learning modalities. Learning modalities atau modalitas belajar merupakan potensi atau kecenderungan dasar yang dimiliki oleh peserta didik. Modalitas belajar ini bisa dikenal dengan VAK atau Visual Auditory Kinesthetic. Modalitas belajar visual adalah menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Yang kedua adalah modalitas belajar auditory adalah menerima informasi lebih mudah melalui pendengaran. Selanjutnya adalah modalitas kinestetik atau melakukan sesuatu dengan fisik atau paling dapat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan sesuatu atau learning by doing. Yang terakhir adalah keberagaman tingkat kognitif peserta didik. Dalam pembelajaran, kita sering menjumpai peserta didik dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Misalnya, ada peserta didik yang dapat memahami materi pembelajaran yang dijelaskan guru dengan cepat. Ada juga peserta didik yang harus dijelaskan kembali untuk memahami materi pembelajaran yang diperlukan. Serta ada pula peserta didik yang lambat dalam memahami materi sehingga perlu bimbingan yang lebih intens oleh guru. Keberagaman tingkat kognitif peserta didik ini didukung oleh teori Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD ini adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri, dan tingkat perkembangan potensial tampak dari kemampuan anak dalam menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Berikut ini adalah ilustrasi mengenai ZPD yang disampaikan oleh Vygotsky. Jadi yang pertama, siswa tidak bisa melakukan sesuatu. Selanjutnya, siswa dapat melakukannya berdasarkan bantuan dari guru, dan yang terakhir adalah siswa dapat melakukannya secara mandiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.